Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para santis, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, masih melanjutkan pembahasan mengenai bayan mahiyatin nafi wal isbat, esensi dari zikir nafi wal isbat. Sudah kita terangkan di pertemuan lalu bahwa kalimat thayyibah, zikir nafi wal isbat ini, zikir la ilaha illallah ini dapat membersihkan dari syirik yang jelas, syirik jali. Begitupun juga dapat membersihkan syirik khafi, syirik yang tidak terlihat. Zikir ini juga dapat mengosongkan hati dari hijab-hijab yang menghalangi manusia dengan Allah. Juga dapat membersihkan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita dari berbagai macam kotoran dan sifat-sifat kehewanan. Zikir ini juga bisa menyingkap dengan penuh kebaikan, dengan penuh kedawaman, dengan penuh kekonsistenan, menyingkap ilmu-ilmu agama, berbagai macam rahasia-rahasia kegaiban. Juga dapat menyaksikan berbagai macam tajalli atau penampakan Tuhan. Tapi semua ini, fadilah ini, fungsi ini dari kalimat zikir ini, fungsi ini tidak bisa sembarangan untuk didapat. Zikir ini dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bisyarti ahziha min qalbin taqiyyin mimma siwallah. Zikir ini harus diambil dari seorang yang hatinya bertakwa, yang hatinya bersih dari sesuatu selain Allah. La bi kulli kalimatin yusma'u min afwahil ammati, bukan diambil dari mulut-mulut orang awam. Kalau ucapin kalimat la ilaha illallah, semua juga bisa. Jangankan orang muslim bisa nggak ucapin la ilaha illallah? Bisa. Syaratnya kalimat la ilaha illallah ini berfungsi tadi itu, dia harus diambil dari lisannya orang yang hatinya bertakwa dan hatinya bersih dari selain Allah. Siapa itu? Orang yang punya hak untuk memberikan zikir ini kepada manusia, yang dia dari dulunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mentalkinkan zikir ke Bapak Ibu. Bukan saya yang mentalkinkan, saya cuma pinjaman mulut doang. Yang mentalkin itu bukan saya, yang menanam itu bukan saya. Saya sekedar pinjaman mulut, sekedar dijadikan wakil. Oleh siapa? Oleh seorang guru, dalam hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Lurus, yang beliau dari Syekh Ahmad Syaikhul Wafa, dari Syekh Tolha, dari Syekh Khatib, dari Syekh Hamsuddin, sampai kepada Syekh Qadir, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi zikir ini ditanamkan, zikir la ilaha illallah ini ditanamkan, dimasukkan, diberikan dari lisannya orang yang hatinya bersih, bukan dari lisannya orang yang hatinya kotor. Kalau cuma mengucapin la ilaha illallah dari kecil juga, kita kan dari kecil sudah mengucapin la ilaha illallah dari kecil. Ya, tapi ingat nggak
Siapa yang mengajari kita? Siapa yang menalkin kita? Siapa yang mengijazahkan kalimat ini? Kan rata-rata karena kita diajari dengar aja. Oh, la ilaha illallah sudah akrab di telinga kita. Sudah akrab di telinga kita. Makanya kemudian kita baca itu. Contoh lagi misalnya. Misalnya kita baca Rotibul Hadad misalnya. Dari mana Anda baca Rotibul Hadad itu? Siapa yang memberikan itu? Siapa yang mengijazahkan itu? Pernah nggak kita dijazahkan? Saya ijazahkan Rotibul Hadad kepada Anda. Yang mengijazahkan itu adalah orang yang memang ahli di bidang Rotibul Hadad. Yang dia dari orang yang ahli Rotibul Hadad. Yang dia ahli Rotibul Hadad sampai kepada pengarang Rotibul Hadad. Al-Imam Habib Adad. Pernah nggak dapat kayak gitu? Enggak kan? Kita baca Rotibul Hadad selama ini ya kan orang baca kemudian kita ikut baca. Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Adakah faedahnya? Ada. Dapatkah pahalanya? Dapat. Tapi efeknya besar nggak? Enggak. Kenapa efeknya nggak besar? Karena kita dapat wirid itu, kita dapat zikir itu bukan dari lisan orang yang tadi itu takiyin, nakiyin, mimma siwa. Makanya wajar kalau kita sering baca Rotibul Hadad, Rotibul Atos atau apa segala macam, nggak ada bekasnya di diri kita, nggak ada bekasnya. Bekasnya itu cuma selewat-lewatan aja. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita mendapatkannya tidak dari lisannya orang. Makanya kalau Anda kemudian membaca kitab itu, membaca zikiran itu, apa saja misalnya? Apa misalnya Anda baca apa? Hizib Nasor misalnya. Baca nggak? Tahu nggak Hizib Nasor? Tahu ya Hizib Nasor? Nggak tahu? Nggak tahu Hizib Nasor? Hizib Nasor, Hizib Bahar, Hizib Fatah, Hizib Nawawi, itu kan di situ. Atau apa yang biasa dibaca di sini? Yang biasa dibaca di sini apa? Yang dibaca di sini. Tahlilan aja, coba tahlilan. Tahlilan apa isinya? Baca apa? Yasin, Yurhu, apalah Anas. Siapa yang pernah ijazahin Anda baca itu? Pernah nggak Anda mendapatkan ijazah dari guru? Saya ijazahkan ini tahlil, ya, saya ijazahkan. Lalu kemudian kita diajarin tahlil. Tahlil bacanya begini. Yang itu Anda diijazahkan dari seorang guru yang memang dia ahli itu. Yang dia diajarkan dari gurunya sampai kepada penyusunnya itu. Pernah nggak? Nggak pernah. Maka kemudian kalau kita anggap kalian, oh berarti salah kalian kita. Enggak salah, benar. Ada nggak faedahnya? Ada. Tapi ada nggak asrornya yang besar? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita nggak ngambil dari yang sumbernya. Kita tidak mengambil dari mulutnya, dari lisannya orang yang takiyin, nakiyin, mimma siwa. Ya pokoknya kita tahlilan ikut aja. Tahlilan itu udah begitu, ikut. Ya udah ikut. Dari mana? Ya orang-orang begitu masa ikut aja begitu gitu kan selama ini kita. Habis sholat di sini, apa bacanya habis sholat di sini? Istighfar 3 kali, terus la ilaha illallah wahdahu syarikalah 3 kali. Habis itu apa? Allahumma antas salam. Habis itu tadi ada subhanallah 33, alhamdulillah 33. Yang itu jelas semua ada hadisnya, ada. Astagfirullah ada hadisnya. La ilaha illallah wahdahu syarikalah hadisnya ada. Allahumma antas salam hadisnya ada. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33, semua hadisnya ada. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang pernah mengijazahkan kita? Susunannya siapa yang mengijazahin? Dari istighfar, la ilaha illallah syarikalah. Siapa yang ijazahin kita? Kan nggak pernah kita. Kita hafal itu karena kita selama ini kalau sholat bacanya begitu kan gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah ada faedahnya? Ada faedahnya. Bagus nggak? Bagus nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu menjadikan asal, menjadikan bekas, zikirnya ini dapat bekas ke kita, ada bekasnya di kita, nempel di kita, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita membaca sesuatu ngambil bukan dari ahlinya. Asal nyomot saja. Oh, orang bacanya itu, ambil. Orang baca salah, ambil. Nyomot ini. Tanpa kita ada talaki, ijazahan, mengijazahan dan sebagainya yang secara khusus.
Itu bedanya, itu bedanya. Maka kemudian orang yang mendapatkan zikir dari lisannya orang yang bertakwa, orang yang yakin, itu berarti orang itu mendapatkan zikir khusus yang dia dapat dari gurunya, dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kemudian zikirnya itu nggak ada sanaknya, kita zikir ini asal zikir aja ikut-ikutan, namanya zikrul am, zikir orang awam, zikir umum. Umum sama khusus beda nggak? Umum sama khusus beda. Tempat umum aja beda sama tempat khusus. WC umum sama WC khusus beda. Toilet umum sama toilet khusus beda. Beda. Umum sama khusus, namanya juga umum. Tempat umum sama tempat khusus beda. Beda. Jadi sekarang tinggal dipilih, kita pengen zikir khusus atau pengen zikir umum. Ya tinggal dipilih. Kalau pengen cepat, pengen enak, pengen cepat terbawa, ya yang khusus lah. Yang khusus, gerbongnya gerbong khusus, tempatnya tempat khusus, ke bawah kita cepat terbawanya. Kenapa? Karena khusus. Kalau bahasa kita VIP sama ekonomi kok beda itu mah. Makanannya beda, sajiannya beda, terus kemudian keramahannya juga beda. Kenapa? Karena VIP. Kalau mau dapat zikir itu, maka carilah Anda zikir yang Anda mendapatkannya dari lisan orang itu, yang orang itu mendapatkan lisan dari orang yang gurunya sampai kepada pengalaman. Itu kuncinya. Jadi selama ini mungkin kok kenapa zikiran, kenapa kok ini, tapi belum ada bekas banyaknya dalam hati kita, nggak sampai ini kita nggak usut-usut karena kita ngambil zikir nyomot ini, nyomot itu. Orang bacanya ini quote, orang bacanya itu quote. Nanti lagi musim roti hadap, baca roti hadap. Nanti musim roti hadap atas, baca roti atas. Nanti lagi baca ini ganti aja tanpa kita punya ijazah khusus. Nah itu ya. Jadi kalimat ini pun sama seperti kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Bukan semua orang yang memberikan, orang yang khusus, bukan dari afwahil ammah, bukan dari mulut-mulut orang awam. Wa in kana lafzu wahidan lakin fil makna tafawut. Sekalipun lafaznya satu, lafaznya la ilaha illallah, dia ngajarinya la ilallah, dia ngajarinya la ilallah, orang awam ngajarinya la ilaha illallah, seorang syekh ngajarinya la ilaha illallah. Kalimatnya satu, tapi maknanya, esensinya bertingkat-tingkat. Yang satu diucapin sama orang biasa, yang satu diucapin sama orang khusus, beda aturan, beda esensinya, beda. Al-Fatihah dibaca sama orang umum, sama Al-Fatihah dibaca sama orang khusus, beda aturan. Kata Nabi, orang yang baca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, zabas syaitan kama yazubul hadid, maka setan akan meleleh seperti melelehnya besi. Itu hadisnya tuh. Sekarang kita coba, ada orang kesurupan, Anda bacain Bismillah sekali, 10 kali, kita 10 kali jangan sekali. Hilang gak setannya? Coba, ada orang kesetanan, kira-kira nih, menurut Anda kesetanan, ada orang kesetanan kesurupan, Anda bacain Bismillah, jangan sekali deh, 10 kali deh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang gak setannya kira-kira? Makin ngamuk apa hilang? Loh, yang salah siapa ini? Yang salah Nabi atau mulut kita yang salah? Nabi bilang, setan itu kalau dibaca Bismillah, meleleh dia. Seperti melelehnya besi. Tapi kita baca 10 kali itu orang kesurupan, kadang kabur itu. Tambahin air kursi, dibacain air kursi, pinteran dia bacanya. Disalah-salahin kita bacanya. Itu kenapa bisa begitu? Apa Nabi yang salah? Nggak mungkin Nabi yang salah. Siapa yang salah? Mulutnya nih, mulut kita ini yang salah. Kalimatnya satu, Bismillahirrahmanirrahim satu kalimatnya. Tapi karena ini diucapi bukan dari lisannya orang yang bertakwa, lisannya orang yang makin masiwa, akhirnya ucapannya itu nggak ada esensinya, nggak ada maknanya, Kan gitu. Banyak kan hadis-hadis yang seperti itu. Al-Fatihah 5 kemudian Al-Fatihah tergantung apa yang kamu mau. Kalau kamu mau apapun, baca Al-Fatihah. Sekarang kamu udah punya uang, kemudian baca Al-Fatihah 100 kali kira-kira. Terus besok punya uang nggak kira-kira? Atau malam itu kira-kira apa kira-kira?
kemungkinannya punya duit apa enggak? Kan kita itu udah pakai 100 kali nih kasih baik megang duit juga. Padahal pada Nabi Fatihah tergantung orangnya. Kenapa? Karena kita baca Fatihahnya enggak dari mulut orang yang ngajari. Kita baca Fatihah, baca Fatihah enggak pernah enggak ada talaqi baca Fatihah. Pernah enggak dapat sanadnya surat Fatihah? Pernah enggak? Enggak. Tapi kan bacanya biasanya kan baca ngaji biasa saja. Sudah kalau biasa saja berarti jalur biasa saja. Tidak ditanamkan dari mulut orang yang taqiyun. Padahal Fatihah itu ada sanadnya. Dia diajarin dari mana sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu bedanya. Kalimatnya sama, Fatihahnya sama, tapi esensinya yang beda. Kalau dalam fisik misalnya ada artis siapa misalnya Atta yang kemarin kawin, dia pakai jam yang jamnya itu cuma 200.000. Terus sama kita yang pakai jam udah 200.000. Kira-kira jam 200.000 itu di tangannya Atta sama di tangan kita beda nggak? Beda nggak? Harganya sama nggak? Mereknya sama, tapi esensinya beda. Kenapa? Karena digunakan sama orang khusus. Orang awam, orang kayak kita pakai jam 2 juta juga nggak dilirik sama orang. Kagak percaya kalau itu 2 juta. Tapi kalau orang terkenal pakai 200.000 percaya aja itu mah kalau itu barang mahal. Kenapa? Karena barangnya sama, tapi esensinya, maknanya yang tafawut, esensinya yang berbeda-beda. Contoh lagi. Ini satu tempat tanah. Terus nanam pohon yang sama, pohon apa misalnya, janda bolong misalnya gitu. Tanam nih, yang satu nanamnya ahli tanaman, yang satu kayak orang kita nih kagak ahli. Iya, udah tanam bareng di tempat yang sama, pohonnya sama, tanahnya sama. Udah tanam bareng tuh, bareng 1, 2, 3 tanam. Kira-kira suburan mana nih? Tanaman ini suburan mana? Yang ditanam sama orang ahlinya atau ditanam sama kita yang bukan ahlinya? Sama kan? Ada ahli bikin kopi sama kita bukan ahli kopi. Oke, yang ahli kopi bikin, yang kita bukan ahli kopi bikin. Sama-sama ya, di kopinya sama, airnya sama, tehnya sama. Ayo bikin bareng. Ntar di luar kita bikin. Siapa yang ahli kopi, siapa yang ahli kopi? Kopinya sama, tehnya sama, gulanya sama, airnya sama. Tapi coba bikin. Saya udah aku yakin di tempat saya itu di Blok A atau makanan bebek enak banget. Namanya bebek Kak Joko, enak banget. Terus istri penasaran, ini enak banget sambelnya ya. Terus dibilang, apa sih bang? Mas ini, Bu, dia pakai ini, cobain Pak istri. Enggak juga. Terus balik lagi ke sana. Mas kok gak cocok? Udah begini Bu, ini saya kasih cabenya, ini segini. Enggak, ibu nanti pulang ke rumah, tinggal ngulek aja. Udah pulang ke rumah, tinggal ngulek aja udah. Maksudnya tinggal ngulek, maksudnya dia apa-apa tinggal ngulek. Pulang ke rumah dia ngulek, rasanya beda juga. Terus balik ke sana, dia sudah lah beda. Gunung Kawinya yang beda isi. Padahal mah sama tinggal ngulek, orang itu tinggal ngulek. Ini abang ini jualan apa nasi buli ya? Coba nasi buli dia yang bikin sama kita yang bikin. Tangannya mas sama, kapulaganya mas sama, nasinya mas sama, coba dibikin sama kita. Beda kan? Itu baru makanan, belum zikir. Sama, kalimatnya sama, istighfarnya sama, ayatnya sama, la ilaha illallah sama. Tapi siapa yang menanamkan itu? Itu yang membuat beda. Jadi ya, meskipun tadi kalimat sama, tapi walakin fil makna tafawut, tapi maknanya esensinya bermacam-macam. Kenapa? Li'annal qalba yahya iza akhadha bazran tauhid min qalbin hayyin fayakunu bazran kamilan. Karena hati yang hidup itu hati yang tidak pernah lepas dari zikir. Itu namanya hati yang hidup. Hati yang hidup itu jika dia menanamkan biji tauhid, jika biji tauhid itu ditanamkan dari hati yang hidup, maka biji tauhid itu akan muncul
muncul, akan tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Kayak tadi, karena tanaman ini ditanam sama orang yang ahli tanaman, maka kemudian tanaman ini akan muncul, akan tumbuh dengan hasil tanaman yang sempurna. Begitupun juga kalimat yang dihantarkan, yang ditanamkan dari hati orang yang hatinya hidup. Kalau kita ada hatinya kan sering mati, ingat sama Allah, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa. Kalau lagi senang malah keingat, kalau lagi susah ingat. Sholat 2 rakaat, banyak kan kagak ingatnya sama ingatnya. Kan mati ini hatinya. Karena kata Nabi, orang yang hatinya mati itu, orang-orang yang hatinya mati itu orang yang tidak ada zikirnya kepada Allah. Wa bazru ghairil balighi la yanbutu. Adapun biji dari orang yang selain orang yang ahlinya la yanbutu, maka dia tidak bisa tumbuh secara sempurna. Kenapa? Tangannya beda, tanaman itu tangannya beda. Tanamannya sama, beda hasilnya, tangannya yang beda. Kan gitu, ada miara burung. Apa semua orang bisa miara burung? Belum tentu, tangannya beda nih. Burungnya sama, coba dipiara. Beda hasilnya sama orang yang ahli burung. Jadi orang yang bukan ahli dalam zikir, kemudian Anda dikasih zikir dari orang yang bukan ahli zikir, zikirnya layan butuh, tidak akan tumbuh dalam hati ini. Kalau dalam bahasa kita, tidak akan berbekas, tidak akan punya esensi, tidak akan punya asal. Kenapa? Karena nggak tumbuh di sini. Kenapa nggak tumbuh? Karena kita diberikan zikir sama orang yang hatinya saja juga tidak hidup. Apalagi nyomotnya dari Google, dari YouTube, nyomot, ada amalan bagus nih, ambil, nyomot. Nggak pakai ijazah kan, nggak akan bisa tumbuh. Layan butuh, tidak akan pernah bisa tumbuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhahu. Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang itu mengharapkan wajahnya Allah. Yang itu membaca itu adalah dengan niat wajah Allah, tidak dengan niat yang lain. Makanya di kita kalau membaca la ilaha illallah bukan membaca afdhalul zikri dulu sebelumnya. Kalau diumumkan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, begitu kan? Boleh nggak apa-apa. Masing-masing punya cara, boleh. Tapi di kita sebelum baca la ilaha illallah, ilahi anta maksudi wa ridhoka antubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Untuk apa? Untuk memantapkan hati agar tadi itu membacanya yang bagi biha wajhahu, yang hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya Engkau yang aku maksud, wa ridhoka matlubi, cuma ridhomu yang aku tuntut. Baru baca la ilaha illallah. Tapi salah nggak orang baca terus zikir? Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Boleh, silakan. Tapi masing-masing punya caranya, masing-masing punya metodenya. Tidak boleh saling menyalahkan ajaran kita begini karena kita diajarkan oleh guru kita. Yang guru kita diajarkan oleh guru kita dan guru kita. Kalau kemudian apa? Ya dia gitu, kita sekalian. Semua punya cara, semua punya metode. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis itu sesungguhnya Allah mengharamkan neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Udah sahih banget dari udah muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah fil ghafilin, di tengah-tengah orang yang lalai. Kita berzikir, ada orang berzikir di tengah orang-orang yang lalai,
kasajaratil khadra'i fi wasatil hasimi, seperti pohon hijau di tengah semak belukar. Ada semak belukar, tiba-tiba di tengah-tengah ada pohon yang enak, pohon yang indah, pohon yang bagus, pohon yang indah. Itu perumpamaan, kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang lupa. Kita harus punya zikir ini yang dalam hati kita. Kita harus punya zikir ini. Kita mau ke pasar kita mau lagi ngapain di tengah orang-orang yang mereka lupa sama Allah, zikirnya ngobrol sambil main karambol, sambil main gaplek, sambil main remi, kan lupa semua tuh. Tapi kita ada ininya. Kita ada ininya, kita tetap zikir di tengah pasar. Tetap zikir kita seperti ini di tengah orang pada mancing. Kita tetap zikir gini. Orang mau lupa, orang ingat kayak ikan aja. Tapi kita mah ingatnya ini, zikir ini. Itu seperti pohon yang hijau, bagus, rindang di tengah semak belukar. Itu bedanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa, kal hayyi bainal amwat, seperti orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Kumpulnya orang-orangnya, nggak ada zikirnya, nggak ada ingatnya. Di dalam hatinya nggak ingat apa-apa, nggak ada zikirnya. Kita zikirnya aktif, kopi kita aktif, maka kita seakan-akan ada orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Tinggal kita pilih, kita pengen jadi bagian dari orang mati atau kita pengen menjadi bagian dari orang hidup. Kita pengen menjadi bagian dari semak belukar ataukah kita menjadi pohon yang rindang. Apa bedanya tadi? Bedanya dimanapun, kapanpun, lagi apapun, di tengah situasi apapun, zikir hobinya terus berjalan. Ini kata Nabi, orang yang zikir kepada Allah di tengah orang-orang lupa, kan nggak mungkin orang lagi pada kumpul begini terus kita mengucapkan kan nggak mungkin. Terus kita diam saja nggak ada zikir, ya kan enggak. Terus hati kita kan yang berzikir, terus kita ngobrol terus aja zikir. Maka kita seperti pohon yang hijau di tengah semak belukar, atau kita orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Karena siapa ini? Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Oke. Ya. Yang tadi pakai masih agak jelas sedikit mengenai apa doa yang setelah sholat wajib itu kan kayak ikhlas, bismillah segala macam. Itu kan tadi kita pilih mesti harus ada ininya ya. Jadi maksudnya selama ini yang kita baca itu yang seperti itu apakah sudah benar sampai atau kayak gimana gitu? Kalau ada faedahnya nggak ada, dalilnya nggak ada. Nabi ngajarin kok. Habis sholat baca istighfar, habis sholat baca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu dengan la ilaha illallah wa syarikalah. Diajarin kok sama Nabi itu, diajarin ayat kursi, diajarin ada hadisnya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini kan menu-menu, lalu kemudian yang nyusun ini siapa? Yang nyusun ini nih, yang nyusun jadi rangkaian ini siapa? Pernah nggak kita mendapatkan ijazahan ini? Atau pernah nggak Anda dapat hadis dari seorang guru, hadis tentang soal baca habis sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pernah nggak Anda dapat hadis itu dari seorang guru? Belum, kan cuma dengar-dengar aja kan? Pernah dengar aja. Apa boleh? Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau mau, ambil tuh hadis itu. Saya ngambil hadis dari seorang guru ijazahin saya hadis apa? Hadis tentang ini. Lalu kemudian hadasana sampai kemudian rawahu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terusnya nyambung tuh. Kami meriwayatkan ini, kami menceritakan ini dari ini sampai di sini. Kita aja kan baca subhanallah 33 kali. Tahu dari mana? Ya tahu dari buku. Tahu dari mana? Tahu dari dengar ceramah.
Tapi nggak pernah kita ngambil hadis itu. Siapa yang tahu? Hadis itu riwayat dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa aja sudah. Dari sahabat siapa? Kita tahu nggak? Nggak tahu kan? Kenapa? Karena kita tadi itu. Tapi sampai nggak? Sampai, soal sampai. Ada pahalanya ada. Tapi tadi yang numpuk apa enggak? Numpuk nggak di sini? Perlu nggak numpuk? Perlu nggak? Jangan sampai kemudian kita ahli zikir tapi juga ahli maksiat. Jangan kita ahli zikir tapi juga ahli mencela orang. Jangan juga kita jadi ahli zikir tapi ahli mendengki orang. Zikirnya rajin, dengkinya juga rajin. Apa ada? Ada. Orang ahli zikir, ahli sholat, ahli ibadah, tapi sama orang lain jahatnya. Ngeliat orang lain itu dengan tatapan yang merendahkan. Ngeliat orang lain itu seakan-akan kamu udah salah lu mah, gue yang bener. Itu kan ada kayak gitu. Baru tobat 1 minggu coba, baru tobat 1 minggu kita disalah-salahin. Apa itu tahlilan nggak boleh? Di Ilah Hadrati loh di Depok, Ilah Hadrati itu dipermasalahin kita. Nggak ada itu Ilah Hadrati Nabi itu nggak ada itu. Kita kalau baca-baca kan Ilah Hadrati ya, Ilah Hadrati Nabi, nggak ada itu. Baru seminggu tobat udah bisa ngomong kayak begitu. Ilah Hadrati Nabi, Ilah Hadrati Nabi, Ilah Hadrati Nabi. Itu artinya apa? Nggak boleh mematikan mulut kita itu. Zikir mah input, akhlaknya outputnya. Sebesar apapun kau zikir, outputnya tidak ada, gagal sudah jadi orang berzikir. Karena outputnya yang dilihat, bukan inputnya. Inputnya, sholat juga gitu. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal. Kalau dia sholat mulu, tapi nggak tanha anil fahsya'i wal munkar, gagal dia sholatnya. Tapi dia diterima nggak sholat? Terima sih. Dia dianggap sebagai orang yang tidak meninggalkan sholat, tapi sholatnya tumbuh nggak di sini? Bebekas nggak? Belum tentu. Nah kita pengen seperti apa? Masa kita pengen ibadah nggak ada nunggu sama sekali? Masa kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi kok rajin juga ngambil orang, musuhin orang, benci orang, fitnah orang, kemudian berbuat buruk kepada orang? Nggak ada bekasnya. Padahal semua ibadah itu untuk apa? Untuk berbuat baik sama akhlakul karim. Kayak gini tadi, paham maksudnya? Iya, jadi carilah. Maka ulama-ulama dulu itu selalu nyari ijazah, nyari sanad. Saya pengen baca ini, minta sanadnya, dikasih sanad hadisnya ini. Saya pengen baca. Tahun. Kita tahu hadis itu dari mana? Dari Nabi. Emang kita hidup sama Nabi? Enggak. Dari mana kita tahu hadis itu? Dari kitab dari Taurat, dari kitab Bukhari. Tapi kita dapat tahu dari kitab Bukhari itu dari mana? Imam Bukhari itu tahun berapa? 400 Hijriah. Beliau itu sekitar 400 Hijriah hidupnya. Kita 1400. Beda jauh kan? Tahu dari mana kita? Berarti kan kita ke Imam Bukhari itu ada jenjang nih. Dari jenjang kita siapa nih yang ngajarin kitab ini? Oh dari ini sampai kemudian kitab ini sampai kepada Imam Bukhari. Kecuali kita hidup sama Imam Bukhari. Gitu. Iya kan? Kalau saya dapat hadis ini hadis bukan dari Imam Muslim. Iya, itu Imam Muslim. Tapi Anda dari mana? Nyampe ke Imam Muslim ini dari mana? Loncat gitu. Ya enggak, saya beli buku aja. Ya terus yang mengatakan Anda ke Imam Muslim ini siapa?
Nah itu buktinya sama, bahwa kita diberikan kitab Imam Muslim ini dari seorang guru yang dia dari gurunya sampai kepada Imam Muslim, yang gurunya bertemu dengan gurunya bertemu dengan Imam Muslim. Itu namanya bersambung, tidak main loncat gitu. Udah ada terjemahannya kok sekarang, kita Muslim udah terjemahannya. Bukan kayak gitu, bukan maksudnya. Itu namanya sanad. As-sanadu minad din, kata Nabi. Sanad itu bagian dari agama. Jadi bahayanya orang yang tidak bersanad, dia mendapatkan ilmu loncat, tidak dari arah, main loncat saja. Kemudian dia kehilangan jalan ini, dan itu sangat berefek kepada asarnya, kebarokahannya, kemanfaatannya. Makanya tradisi ulama-ulama, semua ulama-ulama kita ini tradisinya adalah setiap kitab yang diajarkan itu selalu diberikan sanad di akhir. Misalnya kita baca kitab apa? Kita baca kitab Safinatun Najah misalnya. Maka kita nanti diajarkan, nih Safinatun Najah saya diajarkan dan dijazakan oleh guru saya ini. Yang guru saya dijazakan dari ini. Yang gurunya itu dijazakan ini sampai kepada pengalaman. Semua ulama-ulama kita mesti begitu. Pasti begitu. Dia memegang sanad. Jangan ngaji kepada orang yang baca kitab yang dia sendiri tidak megang sanad itu. Nanti keputus barokahnya, keputus. Kalau sekedar ngaji Bukhari ngaji hadis Bukhari, semua juga bisa. Tinggal apa sih terjemahannya udah ada. Terus audio visualnya sudah ada. Di YouTube sudah ada. Kalau cuma mau ngaji Imam Sahih Bukhari bisa. Tapi kalau Anda ngaji sama guru yang gurunya tadi bersanad, beda. Meskipun kitabnya sama. Kenapa? Tadi karena kita mendapatkannya bukan dari qalbin khayyin, taqiyin, naqiyin, bima syifa. Itu maksudnya. Ya. Ada lagi nggak? Ya. Mumpung tadi apa masalah kita untuk selalu kita astagfirullah itu tadi kalau dari mati itu tadi itu pohon yang rindang di antara semua itu selalu kita pengaruh, kita harus pikir kita jadi pengaruh, jadi obrolan jadi ngobrol dan selalu ingat untuk selalu ingat kita selain kita istighfar kepada salah satunya juga. Jadi terpengaruh kita. Kalau kita kan sudah diajarkan, ada zikir kopi kan, ada zikir kopi yang tertanam di sini. Iya. Maka kemudian perjuangan manusia adalah jangan sampai lupa. Maka dicari zikir yang paling gampang. Kalau astagfirullah itu agak susah, kalau berat. Kalau yang di sini mudah, itu mudah. Tinggal kemudian kita pengen menjadi ikan yang mati atau ikan yang hidup. Kalau ikan mati itu dia terombang-ambing kemana saja. Tapi ikan yang hidup, meskipun arusnya deras, tetap dia bertahan di situ. Ya kan? Ikan hidup itu kalau ada arus, ke bawah nggak dia? Kan enggak. Tapi ikan mati terbawa. Sama orang yang hatinya mati, kumpul sama orang yang hatinya mati, ke bawah dia. Tapi orang yang hatinya mati, orang-orang yang mati tapi hatinya dia hidup, mau di tengah siapapun dia, mau di tengah orang di bar di pub di apa di tempat diskotik di tempat prostitusi dia ada di tengah-tengah itu, tapi hatinya hidup, nggak akan dia terbawa. Kenapa? Karena hatinya hidup. Tapi orang yang hatinya mati ketemu sama orang yang hatinya mati, keseret semua sudah itu, ke bawah arus semua sudah. Maka orang itu harus punya kesadaran ingat sama Allah. Maka dikatakan wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu akbar, yang paling besar. Kalau udah yang paling besar, udah gak ada lagi yang paling besar. Makanya kemudian semuanya harus punya keyakinan, kekonsistenan, keperjuangan untuk selalu zikir kepada Allah. Kalau enggak, sudah mati. Riung orangnya mati. Kita ngeriung hatinya mati.
ya sudah ke bawah semua gitu, ke bawah semua, terbawa ke pengaruh kayak ikan mati. Karena kalau iman kita lebih tinggi, lagi nggak turun kan, stabil kan kayaknya. Oleh karena iman kita akan turun, nah itu kita. Iya, semua iman yazid wa yanqus. Semua naik, semua turun. Tapi kita kan sudah tahu tuh iman naik, kita kan turun. Sekarang pengen lebih banyak naiknya atau pengen turunnya? Kan semua kan di kita nih. Semua kan di kita keputusannya. Keputusannya di kita. Kita pengen jadi orang yang turun dulu apa naik dulu? Kalau tadi itu misalnya sholat 2 rakaat, lalu kemudian ingatnya sama Allah itu setengah rakaat doang, kan berarti kita sudah rugi. Naikin dong. Oke dah, sekarang setengah rakaat ingat sama Allah. Tapi 1 rakaat aja ingat sama Allah. 1 rakaat pertama ingat sama Allah. Rakaat kedua baru ngayal kemana-mana. Nanti kemudian naikin lagi, dan naikin 1,5 rakaat. Lalu kemudian 2 rakaat. 2 rakaat sholat gak usah mikirin apa-apa kecuali Allah. Kan harus perjuangan itu. Bukan perkara yang sepele itu, perjuangan. Tapi karena perjuangan inilah yang membedakan dia dengan orang-orang yang lain. Kan katanya kita pengen menjadi orang yang baik, kita pengen menjadi orang yang bertakwa, kita pengen ke surganya yang paling tinggi. Kan pengennya begitu kan? Pengennya nanti kita bersama dengan baginda Rasul. Kan pengennya begitu. Tapi kalau kemudian di sininya kita di dunianya kita nggak bersama dengan Allah, nggak bersama dengan Rasul, mana mungkin kita nanti di akhirat bisa bersama? Kalau mau bersama dengan baginda Rasul, di sini tidak bersama. Loh kan udah meninggal baginda Rasul, ya baginda Rasulnya udah meninggal secara fisik, tapi masih ada ruhnya. Selawatlah, berzikirlah, bersama dengan Allah. Kalau nanti pengen bersama dengan Allah di akhirat. Kalau di akhirat di sini di dunia aja kita nggak pernah bersama dengan Allah, nggak mungkin nanti di sana bersama dengan ini perjuangan. Jadi dia satu lagi, ada. 10. Iya. Kan ini sering ngobrol, ngasih juga sih. Pernah ngobrol gitu. Tapi ngobrol aja, dia nggak memberi ini syaratnya enggak, dan dia nggak ngasih semacam ijazah. Apakah dari ilmu yang itu ada faedahnya atau ada semacam secara otomatis kita udah ada ijazah? Kumpul dengan seorang alim pasti ada faedahnya. Kita kumpul sama seorang habib, seorang kiai, pasti ada faedahnya. Tapi kalau kemudian ditanya faedah khusus, ya kita juga harus minta yang khusus. Kita ketemunya umum, berarti kita dapatnya yang umum. Tapi kalau kita minta yang khusus, dapatnya juga yang khusus. Kita ketemu Habib Rizik, lalu kemudian ngobrol umum, dengerin dia dapatnya umum. Tapi kalau kemudian Anda maju, atur ke beliau, khidmat ke beliau, Habib, saya minta ini, mau ijazah ini, diberikan, khusus itu berarti dilakuin nggak itu? Nggak dilakuin ya berarti umum. Gitu. Sahabat juga begitu, iya. Sahabat ada yang minta khusus, ada yang minta umum. Sahabat ada yang minta, tapi saya pengen begini, begini. Ada yang juga sahabat dengerin saja, nggak minta yang khusus. Jadi kasih yang umum. Jadi duduk sama orang alim pasti mendapatkan faedah. Tapi mendapatkan faedah itu mau yang umum, yang khusus. Kan umum, kan khusus, beda. Kenapa? Karena beda caranya kita ingin mendapatkannya. Kenapa cara kita beda mendapatkannya? Karena kita tidak mau masuk ke wilayah khusus. Kan misalnya Amarfullah Mu'alim Safi Azami. Kenal kan Mu'alim Safi Azami? Itu guru kita bukan? Guru kan? Karena kita pernah hidup sezaman dengan Mu'alim. Kita dapat ilmu dari beliau khusus sama umum. Kenapa? Karena kita jarang bersuhbah bersama dengan beliau, lalu kemudian kita mengkaji khusus dengan beliau, kita minta sesuatu yang beliau. Tapi orang-orang seperti misalnya Kiai Haji Haris Akam, misalnya Kiai Haji Bunyamin, apalagi siapa lagi, itu mereka dapat ijazah khusus, dapat ilmu khusus dari Mu'alim. Kenapa? Karena dia bergaulnya secara khusus. Itu bedanya umum sama khusus. Kalau sekedar murid mah kita murid Gus Dur, iya. Kita murid siapa? Murid Habib Rizik, iya. Tapi umum apa khususnya kita? Kenapa umum? Karena kita nggak bergaul secara
nggak berkhidmat, nggak bersunnah. Kalau pengen dapat yang khusus, maka kemudian berlakulah kita secara khusus. Tapi di mana pada faedahnya nggak ada. Jangankan duduk melihat orang alim saja itu sudah produksi malaikat. Kan pernah saya sampaikan, mau nggak produksi malaikat? Mau. Kalau mau produksi malaikat, pandang wajah orang alim, farhatan wahidatan, dengan satu kesenangan, pandangan kesenangan, maka Allah ciptakan 70 malaikat buat kita yang khusus untuk mendoakan kita, memintakan ampun kita ila yaumil qiyamah. Kata Allah, kata Nabi, mau produksi malaikat nggak? Mau produksi malaikat, mau pandang orang alim dengan pandangan yang gembira, nazratan wahidatan, farhatan wahidatan, pandangan yang menggembirakan sekali saja itu sudah memproduksi 70 malaikat. Itu pandangannya, kumpulnya apalagi minta yang khusus. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Agak malam kita ya, nanti kita lanjut lagi di luar rumah diskusi. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Kita baca Fatihah. Hajjah Ihara binti Haji Taimin sedang dalam keadaan sakit, kita mohonkan kepada Allah, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Bismillahirrahmanirrahim, 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 masmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa may yuridu fil ardi Allahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudika bima qara'na wa sami'nahu fartudhu ma inda hajatina wa anjana al-awdana min alil wa min alil khair wa anjana al-baghiyo min alil syaidu min alil jahal bihaqqi rabbana haqqana min asulatina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa